Bayangkan ini, Jakarta, ibu kota kita, secara harfiah sedang tenggelam. Ini bukan fiksi ilmiah atau ramalan bencana belaka, teman-teman. Ini adalah kenyataan. Beberapa bagian Jakarta Utara bisa turun hingga 25 cm setiap tahun, luar biasa cepat. Ini jauh lebih cepat daripada kota-kota besar lain di seluruh dunia. Tapi, apa sebenarnya yang menyebabkan fenomena mengerikan ini? Mengapa permukaan tanah di Jakarta terus menurun secara drastis? Mari kita selami lebih dalam fakta-fakta mencengangkan di balik krisis ini. Penyebab utamanya adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda duga sebelumnya. Ini terkait langsung dengan bagaimana kita menggunakan sumber daya air di bawah tanah. Ya, saya sedang berbicara tentang eksploitasi air tanah yang berlebihan dan tak terkendali. Jakarta duduk di atas jaringan akuifer alami yang sangat besar, semacam spons raksasa. Akuifer ini seharusnya menjadi cadangan air bersih utama kita selama bertahun-tahun mendatang. Namun, karena kebutuhan air bersih yang terus meningkat pesat di kota metropolitan ini, terutama untuk rumah tangga, gedung perkantoran, dan sektor industri yang terus berkembang pesat, kita terus-menerus memompa air keluar dari akuifer ini dengan laju yang mengkhawatirkan. Setiap kali air tanah dipompa keluar dalam jumlah besar, apa yang terjadi? Ruang kosong pun tercipta di bawah permukaan tanah kita. Tekanan air yang semula menopang dan menjaga kestabilan lapisan tanah kini berkurang. Akibatnya, lapisan tanah di atasnya tidak memiliki dukungan yang cukup kuat. Perlahan tapi pasti, tanah mulai memadat, ambles, dan turun ke bawah. Inilah yang kita kenal sebagai penurunan muka tanah atau land subsidence. Tapi tunggu dulu, itu belum semuanya. Jakarta juga punya faktor lain, beban berat dari gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di kota ini, serta infrastruktur padat di atas permukaan tanah juga menambah tekanan. Semua ini berkontribusi pada percepatan proses penurunan muka tanah yang kita saksikan. Ini bukan hanya masalah kecil yang bisa kita abaikan begitu saja. Dampaknya sangat besar dan menyentuh setiap aspek kehidupan di Jakarta. Salah satu dampak yang paling terlihat jelas adalah intensitas banjir yang semakin parah. Saat permukaan tanah menurun, Jakarta menjadi lebih rendah dari permukaan laut. Ini membuatnya jauh lebih rentan terhadap banjir rob atau banjir pasang air laut. Air laut dengan mudah bisa masuk lebih jauh ke daratan kota kita, terutama di area pesisir seperti Jakarta Utara yang sudah sangat terancam. Selain itu, infrastruktur kota juga sangat-sangat terpengaruh oleh kondisi ini. Gedung-gedung pencakar langit, jalan raya, jembatan, semua bisa mengalami kerusakan struktural. Pipa-pipa air bawah tanah dan saluran pembuangan juga sangat rentan pecah atau retak. Hal ini tidak hanya menyebabkan kebocoran yang merugikan, tapi juga bisa menyebabkan kontaminasi air bersih yang sangat berbahaya. Penurunan muka tanah juga mempercepat intrusi air laut. Ini masalah serius. Ketika air tanah tawar semakin berkurang drastis, air laut asin akan masuk, mengisi ruang kosong yang ditinggalkan, membuat air tanah kita menjadi asin. Akibatnya, air tanah menjadi tidak layak untuk diminum atau digunakan untuk irigasi. Ini semakin memperparah krisis air bersih yang sudah menjadi perhatian utama. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan bencana perlahan ini? Bisakah kita benar-benar menyelamatkan Jakarta dari ancaman tenggelam yang serius? Tentu saja, tapi itu membutuhkan tindakan nyata dan kolaborasi semua pihak. Langkah pertama yang paling krusial adalah mengurangi ketergantungan kita pada air tanah. Salah satu cara efektif adalah dengan meningkatkan pasokan air perpiparan yang memadai. Dari sumber air permukaan seperti sungai yang telah diolah atau danau buatan. Pemerintah sedang berupaya keras membangun dan memperluas jaringan air bersih di seluruh Jakarta. Tapi itu bukan hanya tugas pemerintah.
pemerintah. Setiap warga punya peran penting. Selain itu, kita perlu melakukan konservasi air secara serius di setiap rumah. Setiap tetes air sangat berarti dan memiliki dampak besar. Mengurangi pemborosan air di rumah tangga dan industri adalah hal yang wajib. Penyadaran masyarakat tentang bahaya eksploitasi air tanah juga sangat krusial. Kita semua harus tahu mengapa ini penting dan bagaimana kita bisa membantu. Regulasi yang lebih ketat tentang izin pengeboran air tanah harus ditegakkan, serta penegakan hukum bagi pelanggar perlu ditingkatkan secara signifikan. Teknologi juga bisa menjadi sekutu kita dalam perang melawan penurunan muka tanah. Contohnya, injeksi air kembali ke akuifer atau recharge buatan. Ini bisa membantu mengisi kembali cadangan air tanah kita yang sudah menipis. Pembangunan tanggul laut raksasa juga menjadi salah satu strategi penting. Meskipun ini hanya solusi sementara, tanggul dapat melindungi kota dari banjir rob. Namun, yang terpenting adalah perubahan perilaku kolektif dari kita semua. Kita harus segera beralih ke sumber air yang lebih berkelanjutan. Setiap warga Jakarta memiliki peran aktif dalam mengatasi masalah besar ini. Masa depan Jakarta yang indah dan aman ada di tangan kita semua. Tanpa tindakan yang cepat dan terkoordinasi, sebagian besar Jakarta mungkin akan benar-benar berada di bawah permukaan laut dalam beberapa dekade ke depan. Ini adalah panggilan darurat yang sangat jelas untuk kota tercinta kita. Kita tidak bisa hanya diam dan menonton kota kita perlahan menghilang. Mari kita semua berkontribusi, mari kita jaga air kita, mari kita selamatkan Jakarta. Jangan biarkan ibu kota kebanggaan ini menjadi sebuah Atlantis modern yang hilang. Jadi, apa pendapat dan ide-ide Anda tentang masalah krusial ini? Apakah Anda siap untuk melakukan perubahan demi masa depan kota kita bersama? Jangan lupa sukai video ini, tinggalkan komentar dengan pemikiran Anda, dan berlangganan untuk konten menarik lainnya.